Shalom saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih untuk semua saudara yang telah setia mengikuti channel Kristen ini. Teruslah dukung channel ini agar dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Sebelum lanjut video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan komen. Serta tekan tanda lonceng agar saudara mendapat pemberitahuan video-video terbaru dari channel Kristen ini. Selamat mengikuti doa. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kalau saat ini kembali lagi kami datang di hadapan-Mu Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada, semua oleh karena anugerah-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Berkatilah kami, berikanlah kami hikmat-Mu, agar kami boleh mengerti setiap firman yang akan kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul Tetap mengasihi walaupun dilukai. Amsal 25 ayat 21 sampai 22. Jikalau seterumu lapar, berilah dia makan roti, dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum air. Karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya, dan Tuhan akan membalas itu kepadamu. Saudaraku yang saya kasihi, suatu hal yang sangat sulit dilakukan, yaitu mengasihi orang yang telah melukai kita atau menyakiti kita. Tetapi kalau kita bisa melakukannya, maka berkat Tuhan akan menjadi bagian kita. Saling mengasihi dan saling mengampuni sangat identik dengan kehidupan kekristenan. Firman Allah menasehati kita, kasihilah musuhmu dan berdoalah buat dia serta mohonlah berkat atas dia. Hal itu berarti ketika kita disakiti, janganlah membalas menyakiti atau menyimpan kepahitan. Tetapi kita harus tetap mengasihi serta berusaha untuk mengampuni dan harus melupakan kesalahan mereka. Salah satu tokoh Alkitab yang mempraktekkan hal ini adalah Yusuf. Alkitab mencatat tentang Yusuf yang tetap mengasihi saudara-saudaranya walaupun mereka telah menyakitinya. Begitu banyak penderitaan yang dialami oleh Yusuf karena ulah dari saudara-saudaranya. Mereka hampir mencelakakan nyawanya, bahkan menjual dirinya kepada orang Mesir. Tetapi Yusuf tidak membalas kejahatan saudara-saudaranya karena ia mengerti kehendak dan rencana Tuhan yang mulia di dalam hidupnya. Yusuf tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Bahkan setelah ia berhasil menjadi pejabat penting di Mesir, Yusuf memberkati saudara-saudaranya dengan memelihara kehidupan mereka, dengan menanggung makanan mereka dan anak-anak mereka. Saudaraku yang saya kasihi, ada beberapa hal penting yang harus kita sadari. Hal yang pertama, kebencian adalah cara iblis untuk merusak hidup kita. Iblis ingin hidup kita hancur melebihi kebencian, sakit hati. Iblis punya tujuan untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan kehidupan kita. Yohanes 10 ayat 10. Hal yang kedua, kita harus menyadari bahwa kebencian merupakan cikal bakal terjadinya kejahatan.
Ada banyak kejahatan yang terjadi di sekitar kehidupan kita karena dilatar belakangi dengan kebencian. Karena itu, kita harus menjaga hati kita agar selalu bersih dan murni. Tuhan tahu kedalaman hati kita. Tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Kita harus menjaga hati kita dengan penuh kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ketika kita dapat menjaga kemurnian hati kita dengan firman Allah dan Roh Kudus yang ada dalam kita, maka orang-orang di sekitar kita akan menyukai keberadaan kita. Kita menjadi orang yang disukai dan disenangi oleh orang-orang di sekitar kita. Hal yang ketiga yang harus kita sadari adalah sikap mengasihi akan membawa kita kepada kemenangan. Iblis ingin memperdaya dan menghancurkan hidup kita lewat kebencian dan sakit hati. Dengan kita berhasil mengasihi orang yang telah menyakiti kita, itu berarti kita telah menang dari tipu daya iblis. Kita telah menutup rapat pintu bagi iblis untuk menipu kita. Kemenangan menjadi milik kita saat kita mampu mengasihi orang yang telah menyakiti kita. Hal yang keempat, kita harus sadar bahwa di tengah situasi yang menyakitkan, Allah selalu merancangkan hal yang baik bagi kita. Segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita, semuanya tidak lepas dari seizin Tuhan. Tuhan mempunyai rancangan yang mulia di dalam hidup kita. Ia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Roma 8 ayat 28. Jadi saudaraku yang saya kasihi, jika kita mampu mengasihi orang yang telah menyakiti kita dan melukai kita, maka itu akan mendatangkan berkat yang luar biasa dari Tuhan. Karena hal itu merupakan sesuatu yang sangat sulit untuk dilakukan, tetapi telah berhasil kita lakukan, dan Tuhan akan memperhitungkan hal ini. Orang yang dewasa rohaninya, yaitu di saat dia mampu untuk melakukan firman Allah dalam hidupnya. Mari kita mau menjadi anak Tuhan yang dewasa rohani. Kita mau melakukan firman Allah, yakni tetap mengasihi walaupun dilukai atau disakiti. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi kami datang di hadapan-Mu. Kami berterima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar saat ini. Firman-Mu yang telah mengajar kami untuk kami tetap mengasihi walaupun kami dilukai atau disakiti. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu. Kami percaya ketika kami mengasihi orang yang bersalah kepada kami akan menjadi pemenang. Kami akan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita sudah berdoa malam hari ini. Saya percaya kita sudah diberkati. Sampai berjumpa kembali dalam doa pagi kita besok. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.